Bongkar-bongkar yuk tentang kasusnya Vina. Orang-orang menyangka seorang kasus Vina ini sesimpel tentang kasus-kasus tentang geng motor. Ternyata bukan soal geng motor aja. Kasus Vina ini diduga ada hubungannya sama narkoba. Pantesan kasus Vina ini begitu rumit, begitu banyak penutupan. Coba deh netizen ini, netizen yang cerdas, yang ini, coba deh telusurin jabatannya, oknum ini, jabatannya I, inisialnya, namanya inisialnya V. Coba deh, ini ada hubungannya sama mereka semua. Dan bapaknya yang anaknya yang meninggal ini, bapaknya kan udah diduga naik pangkat setelah 2 bulan kejadian itu. Langsung ini diduga ya, gue bilang diduga aja semuanya deh. Nanti gue iniin masalahnya gini loh, ancamannya ini ancamannya ke saya ini, ancamannya tuh sama dengan kasusnya Sambo waktu dulu, ya kan? Soal si Pak Hotman ini, Hotman Paris nih, Hotman Paris ini, lupa ya kalian ya, seorang Hotman Paris pernah membela seorang Teddy Minahasa. Siapa tuh Teddy Minahasa? Bandar narkoba, seorang oknum polisi, bandar narkoboy. Apakah ada hubungannya setelah Pak Hotman berstatement? Hayu. Pasti netizen ini cerdas dong. Cerdas banget. Saya percaya netizen ini cerdas banget. Saking cerdasnya nanti akan mengulik itu semuanya. Apa hubungannya sama kasus ini? Begitu rumit. Kalau hanya untuk seorang geng motor, tidak akan serumit ini. Dan kalian udah dikasih petunjuk yang menangkap dari pelaku-pelaku itu adalah reserse narkoba, bukan reserse ke kriminal. Harus dipahamin itu, kalian udah dapat petunjuk. Kenapa kalian tidak membongkar itu semua? Ayo dong, bongkar. Salam Aras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum melanjutkan isi video ini, mari saya mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Oke, kita lanjut. Ya, terkait dengan pernyataan dari Abang Versenona ini ya, bahwa peristiwa Vina Cirebon tidak semata-mata soal geng motor, tetapi karena ada narkoba. Bisa kita duga kenapa peristiwa ini atau kasus ini terasa sangat rumit sekali untuk diungkapkan oleh pihak kepolisian. Bagaimana? Apa susah sekali untuk menangkap geng motor? Atau seperti apa? Dan sampai saat ini yang membuat pertanyaan dari hati saya ini yang paling dalam adalah ketika kepolisian secara terburu-buru menghilangkan 2 nama DPO. Ada apa? Mereka beralasan bahwa 2 DPO itu adalah nama yang asal sebut oleh para saksi. Apakah saya boleh katakan ini para saksi atau pelaku yang ditangkap itu adalah bukan pelaku yang sebenarnya, tetapi pelaku abal-abal? Karena ketika kita mendapatkan informasi yang salah, artinya pelaku itu artinya salah dong. Tolong kepolisian yang ada di Jawa Barat harus menjelaskan terkait dengan hal ini. Ini bukan semata-mata karena saksi salah sebut pelaku ya. Bukan semata-mata karena itu. Dan peristiwa Vina Cirebon ini sangat mirip dengan kasusnya Sambo. Sambo bukan yang apa ya, tetapi yang kebakaran Kejaksaan Agung di Jakarta, di mana ketika itu mereka mengatakan bahwa
sumber api berasal dari abu rokoknya kuli bangunan. Dan kasus Vina Cirebon ini lagi-lagi DPO yang ditangkap adalah seorang kuli bangunan. Masa ia harus menunggu 8 tahun untuk menangkap seorang kuli bangunan? Dan sesuatu yang tidak masuk akal dari peristiwa ini adalah ketika kepolisian tidak pernah mengeluarkan wajah-wajah DPO. Kan biasanya itu kan ada ya, kalau DPO itu kan mereka sebarkan wajah-wajahnya biar mudah untuk dilihat. Tetapi kali ini kita netizen dibiarkan untuk meraba-raba sendiri. Lalu pertanyaan saya berikut, mungkin buat teman-teman atau saudara-saudara saya yang ada di Pulau Jawa, apakah mungkin di daerah Jawa itu nama Peggy Setiawan itu bisa lebih dari 1 orang? Karena ada sebuah klarifikasi dari seorang yang namanya Peggy Setiawan, tetapi dia bukan berada di Cirebon. Katanya bukan dia. Lalu ada netizen yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan yang sebenarnya itu telinganya lubang. Tetapi yang ditangkap ini telinganya tidak lubang. Yang benar yang mana? Jangan sampai karena kasus ini, jangan sampai karena peristiwa Vina Cirebon ini, membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat, terhadap hukum di negeri ini menjadi lemah. Pak Kapolri, Pak Presiden Jokowi, tolong turun tangan untuk segera menyelesaikan peristiwa ini. Ini bukan peristiwa yang biasa. Nama institusi kepolisian menjadi taruhannya. Kalau kalian polisi dan mau dikatakan main tangkap seenaknya, salah tangkap, asal tangkap. Dan polisi goblok atas penangkapan Peggy Setiawan kemarin itu atas kasus Vina Cirebon. Kalau memang itu Peggy yang kalian cari, yang fotonya telinganya bolong yang beredar luas di masyarakat dan media sosial, tentunya kalian akan klarifikasi dan memberi bukti bahwa itu memang Peggy yang kalian cari, bukan Peggy orang lain, bukan Peggy tukang ya. Itu Peggy yang telinganya bolong. Bisa kalian tunjukkan telinganya yang mungkin bekas di operasi plastik. Operasi plastik pun tidak akan sempurna menutup seperti semula. Pasti ada bekas lukanya, ada bekas-bekasnya yang kelihatan ya. Saya saja yang lulus SMA tahun 1983, saya pindik nih telinga saya ini, kiri dan kanan masih ada, kelihatan kan? Masih ada bekasnya. Sampai usia saya 60 ini masih kelihatan bekasnya. Apalagi yang baru 8 tahun. Kalau memang itu yang kau yakini, Peggy tukang itu adalah Peggy yang bolong, telinganya yang besar yang kalian cari, tunjukkan ke masyarakat. Sekali lagi, supaya masyarakat tidak asal tuduh, kalian salah tangkap, main tangkap seenaknya sendiri, dan asal tangkap, dan yang penting, goblok, gitu ya. Hai, bongkar yuk. Saya akan bongkar masih tetap kasus Vina berhubungan sama oknum pemerintahan, sama oknum kepolisian. Dua lembaga ini mempermainkan hukum, main tangkap sendiri, main ini sendiri, ya kan? Lucunya dari situ sekarang seorang oknum pemerintahan ini membayar saksi. Siapa namanya Aib, siapa itu orang itu? Dibayar berapa lo Aib? Untuk mengeluarkan statement bahwa seorang Egy yang kuli bangunan itu adalah pelakunya. Ada apa? Ya kan? Kasus ini semakin blunder, semakin lu menutup-nutupin hal yang sebenarnya, semakin kalian ini melindungin pelaku sebenarnya, netizen semakin ini loh. Padahal bukti-bukti udah nyata, udah fakta bahwa pelakunya bukan Egy kuli bangunan, adalah seorang Egy, anak mantan pejabat. Ada apa? Hah? Pelakunya yang belum ketangkep tuh masih 4 orang loh. Hah? Pelaku yang sebenarnya itu masih 4 orang.
nangkep. Ada seorang cewek, ada 3-nya laki-laki. Ada apa? Hah? Nanti ini keluar lagi nih. Sebentar lagi kayaknya ada keluar lagi tuh. Bapaknya yang meninggal itu dengan statement yang ya. Kita tuh logis emang, jujur logisnya apa? Kalau udah meninggal tidak mungkin balik lagi. Tapi nggak segitunya, ya kan? Mau menukar sesuatu, nggak sebaik ini, ngeri loh, kasihan. Yang meninggal 2 orang ini, sepasang kekasih ini, mencari keadilan. Sedangkan orang yang terdekatnya tidak mengasih keadilan itu. Gak takut kali ya, bapak ini dikejar-kejar arwah ininya. Salah maras. Ya wajar ya kita mencurigai terkait dengan peristiwa Vina Cirebon ini teman-teman. Yang pertama, korban yang pertama adalah Vina. Vina ini bukan anak siapa-siapa. Lalu korban kedua adalah Eki. Eki ini adalah seorang anak dari aparat. Ya, tentunya teman-teman sudah tahulah. Seharusnya yang lebih ngotot terkait dengan kasus ini adalah keluarganya si Eki. Bukan keluarganya Vina. Keluarganya si Eki ini kan pejabat ya teman-teman. Apa iya? Atau jangan sampai ada sesuatu? Kenapa sampai orang tuanya si Eki ini kok mingkem saja ya, tidak pernah bersuara? Ada apa? Bongkar yuk tentang Kapolres Cirebon ini lawak. Seorang kasus pemerkosaan, pembunuhan diiringi pemerkosaan, otomatis ada jejaknya di situ. Jejaknya apa? Sperma. Dan di TV One seorang Kapolresnya ngomong apa? Kan bisa ditanya dari sperma, nggak tahu. Spermanya itu milik siapa? Nggak tahu. Masuk bukan milik dari 8 orang itu. Kalau pemerkosaan diiringi pembunuhan, otomatis spermanya itu milik mereka berlapan. Ya. Dan anehnya lagi, rekonstruksi di mana-mana kalau ada pembunuhan pasti ada rekonstruksi. Tidak ada. Kejanggalan tuh banyak banget. Dan penangkapan itu yang nangkap juga reserse narkoba, bukan reserse kriminal. Dan anehnya lagi sekarang muncul lagi DPO yang 3 orang menjadi 1 orang. Kejanggalan tuh banyak banget. Makanya kalian kalau percaya sama polisi ya tersesat. Makanya gue lebih percaya sama polisi tidur. Ya kan? Kalau untuk menaikkan jabatan atau apa, dia melakukan berbagai macam cara dong. Ya kan? Anak orang yang gak bersalah pun bisa kamu jeblosin ke dalam penjara. Salah waras. Oke, saya akan merangkul semua jadi satu tentang kasus pembunuhan Vina di sini ya, dan saya akan mengkritik jajaran polisi yang menangkap Peggy itu ya. Harga diri polisi sekarang ini sudah jatuh, ambruk dan tidak punya harga diri dan tidak punya martabat masyarakat. Saya katakan demikian ya. Kenapa? 8 tahun kalian cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan, cuma bisa menangkap seorang buruh. Itu tersangka atau tidak ya? Atau Anda sebagai jajaran pihak kepolisian atau sekedar mengambil jalan pintas? Atau mungkin kalian menangani kasus ini sudah depresi, sudah tidak punya jalan lagi, dan depresi dan mengambil jalan pintas dan mengkambingkan salah satu warga negara Indonesia ya.
mungkin betul atau tidak ya. Tapi 8 tahun kalian cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan. Ini yang membuat tertawa rakyat Indonesia. Kalian kerja ini apa? Setelah kasus ini bangkit kembali, kalian baru bertindak. Di saat kasus ini tidak timbul, kalian duduk lengang tanpa ada kerja. Ya, 8 tahun lo bayangkan, cuma menangkap kuli bangunan. Dan kalian menangkap seseorang ini sebagai pelaku DPO ini tersangka atau tidak. Mungkin kalian cuma ingin membagikan rakyat Indonesia. Oh, ini loh hasil kerja polisi, AMI bisa menangkap pelaku DPO. Atau juga sekedar membahagiakan pihak korban. Ini loh pelaku sebenarnya. Tapi kalian sebenarnya ini saya rasa sudah diversi, mengambil jalan pintas supaya kasus ini cepat tertutup dan tidak dibangkitkan kembali. Nah, harga diri kalian sebagai polisi cuma 8 tahun kasus ini cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan. Ini yang menjadi pertanyaan di Indonesia, membuat Indonesia tertawa, mentertawakan kalian, seragam kalian ini ya. Aduh, gue tertawa sendiri ya melihat kasus ini ya. 8 tahun cuma bisa menangkap seorang buruh bangunan. Kalian berseragam. Aneh ya? Atau sekedar kalian ini cuma mengambil jalan pintas supaya kasus ini tidak dibangkitkan kembali dan mengambil sasaran gitu. DPO mungkin benar atau juga tidak. Mohon pihak diklarifikasi atau sekedar untuk menaikkan polisi, sekedar untuk menaikkan nama kalian, atau cuma sekedar membahagiakan rakyat Indonesia, atau cuma sekedar membahagiakan pihak keluarga korban, atau cuma sekedar mencari sensasi. Itu saja. 8 tahun loh nama kalian dipertaruhkan, akhirnya ujung-ujungnya dalam kasus ini cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan. Ya. Ya, kalau misalnya polisi salah tangkap itu hukumnya apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak sih? Kalau tahu ya tulis di kolom komentar ya. Soalnya saya belum tahu karena banyak sekali polisi-polisi itu salah tangkap. Tapi ujung-ujungnya apa? Minta maaf. Cukup ya? Cukup ya rekan-rekan? Oke? Ya. Rasanya memang kita tidak perlu masuk ke ranah polemik dia pelaku sesungguhnya atau bukan, salah tangkap apa tidak. Rasanya kita tidak perlu berpolemik di area tersebut. Karena bila kita berpolemik di area tersebut, maka akan sedikit mengaburkan peristiwa sesungguhnya. Ya, karena sebenarnya siapapun tersangkanya berhak untuk jujur, berhak untuk berbohong. Ingat itu. Dan apabila seumpama sosok tersebut yang disangkakan merasa bukan pelaku, dia bisa melakukan upaya hukum, yaitu pra-peradilan. Ya, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh sosok tersebut yang disangkakan bisa melakukan pra-peradilan apabila dia tidak merasa. Maka dari itulah sebenarnya kita rasanya kesampingkan dulu perihal dia pelaku atau bukan, salah tangkap atau tidak, kesalahan prosedur atau tidak, rasanya kita kesampingkan dulu. Karena jangan sampai hal tersebut akhirnya menghilangkan fokus dari esensi peristiwa sesungguhnya. Karena bila kawan-kawan membaca, sepertinya skenario yang dibuat adalah agar fokus masyarakat berbalik menuju penetapan tersangka tersebut. Ya, sepertinya skenario seperti itu. Agar fokus utamanya tersamarkan. Paham kan? Ingat, fokus kita semua adalah pengungkapan peristiwa utamanya, bukan di luar peristiwa utama. Ingat, yang aku pernah bilang berkali-kali, jangan hilang fokus terhadap peristiwa utama. Oke? Karena bila kawan-kawan bisa membaca situasi yang ada, si pembuat skenario menginginkan fokus masyarakat bergeser dengan pers rilis hari ini, terutama penetapan tersangka dan lain sebagainya. Itulah yang diinginkan. Maka jangan mau digeser fokus masyarakat untuk ke posisi yang hari ini kita lihat bersama. Oke, jangan kalah cerdas.
melihat, mengintip yang terjadi hari ini, it's okay. Tapi fokus jangan tergeserkan. Ingat, peristiwa utama. Jangan mau bergeser. Oke? Disinilah teman-teman kita bisa melihat bahwa oknum-oknum Polri itu bukan kepepesan kosong. Kalau kemarin kita dengar Sambo, sekarang di kasus Vina kita mendengar lagi nih, ya, oknum-oknum yang lain. Dan ternyata modusnya ya itu aja kan, ya. Jadi merekayasa penyidikan, merekayasa mengkriminalisasi masyarakat. Ternyata ini yang dilakukan teman-teman ya. Jadi seharusnya di kepolisian ini pengawasan penyidikan ini dilakukan lebih ketat. Karena kalau saya lihat sekarang pengawasan penyidikan itu sangat renggang teman-teman ya. Jadi penyidikan dapat dengan mudah diputar balik, dibolak-balik ya, kayak memutar balik tangan aja. Hari ini tersangka, besok bisa dilepaskan, lepas lagi, dibilang nggak bersalah. Hari ini nggak bersalah, besok dibilang tersangka di situ. Jadi polisi ketika menetapkan sebagai tersangka harusnya menetapkan dengan teliti, dengan hati-hati, ya, nggak bisa sembarangan. Oke teman-teman, biar ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hingga hari ini, hingga tahun 2024, 4 tahun berjalan, no viral, no justice masih bekerja teman-teman. Ya. Bagi teman-teman yang punya kasus yang ingin diviralkan, ingin dibikin podcast, ya bisa menghubungi kami Quotient TV di 08 111 53 4489 teman-teman ya. Apa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Apakah serta-merta tiba-tiba 2 DPO kami dihilangkan? selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Nah, betul. Sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu. Kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi yang harus dicari. Dengan ditiadakannya seperti ini, gimana harapannya? Iya, sekarang gini, kalau ini ditiadakan, harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan saat itu. Tentunya kan dakwaan itu kan berdasarkan isi BAP, ya kan? BAP, kemudian ada dakwaan, kemudian ada tuntutan, barulah putusan. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan. Fakta persidangan benar ya? Betul. Benar. Bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif? Nah, berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong. Dan dikaji ulang. Berarti harus ada persidangan ulang. Kalau begitu. Ini yang saya jelaskan tadi ya, terkait dengan 2 DPO yang tiba-tiba dihilangkan dari BAP. Padahal 2 DPO ini sudah disidangkan ya, sudah diputuskan dalam sebuah persidangan. Sehingga tidak heran tim kuasa hukumnya Vina ini, ya kalau memang seperti itu, 2 DPO ini dihilangkan, harus ada persidangan ulang. Tidak semata-mata dihilangkan begitu saja. Nah, betul dugaan kami netizen ini betul sekali. Benar sekali, feeling para netizen sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena dari awal penangkapan si Peggy palsu ini, kami itu sudah curiga, Pak, bahwa itu bukan pelakunya. Di video tadi, si Peggy palsu ini, untung sempat kamera wartawan itu menangkap ya, untung sempat terekam mengatakan bahwa si Peggy palsu ini tidak melakukan. Ya, bagus, wajar. Untuk apa dia mengaku kalau tidak melakukan? Mau sesakit apapun diperlakukan polisi, disiksa, untuk apa mengaku kalau tidak berbuat? Itu namanya lelaki gentleman. Aku salut sama netizen di Indonesia ini.
sedetail itu pemikiran mereka, salut sangat. Sedetail itu mereka menyelidiki kasus ini, bisa benar feeling mereka itu, feeling kami sebagai netizen bisa benar bahwa itu bukan si Peggy yang asli. Karena kalau dibanding-bandingkan si Peggy yang asli sama yang palsu, udah sangat jauh berbeda, Pak. Dari segi telinga, Pak. Dari segi telinga. Lagi-lagi telinga ya. Yang dulu dia itu ada, itu namanya piercing ya Pak ya, biar paham ya Pak polisi semua ya. Itu namanya piercing Pak. Saya aja Pak, yang ditindik pada tahun 18 tahun silam, ini masih ada bekasnya Pak. Nah, kelihatan ya. Apalagi itu si Peggy asli memakai piercing yang sangat besar, tetapi bisa tutup dengan sempurna, tidak ada bekas sama sekali. Logika Pak, logika. Jadi Pak, oke, mungkin kalian-kalian itu bisa permainkan hukum Pak, karena duit. Tetapi ingat satu hal Pak, hukum itu tidak bisa mempermainkan netizen. Nah, hati-hati loh sama netizen hukum Indonesia loh, bukan main-main loh. Percaya nggak Pak? Saya sangat yakin. Misalkan ada dibuat pemerintah sembara, ada dibuat Polri sembara kepada netizen Indonesia untuk menangkap si 3 pelaku ini, si 3 DPO ini, aku yakin Pak, nggak lama bakal tertangkap sama netizen. Logika nggak Pak? Ya, ini yang perlu ini ya. Logika nggak? Kalau seorang buronan atau seorang DPO atau seorang pelaku kejahatan menyimpan barang bukti 8 tahun lamanya, barang bukti masih ada, yaitu barang buktinya hanya sebuah balok. Wajar Pak, dia itu menyimpan balok karena kerja dia itu bangunan. Dan wajar bahwa bukan dia pelaku yang sebenarnya. Sangat-sangat lucu, sangat-sangat lucu kepolisian di negara ini, sangat-sangat lucu hukum di negara kita ini. Aduh. Jadi, buat para teman-teman semua, buat para netizen, buat para seluruh masyarakat, ayo pantau terus kasus ini sampai tuntas. Karena saya sangat yakin kalau polisi dipercayakan menangani kasus ini, tidak akan bisa terselesaikan. Tetapi aku yakin kepada seluruh netizen Indonesia, aku sangat yakin. Ayo kita pantau terus sampai selesai agar hukum di negara kita ini tidak bobrok. Salam sehat, salam waras, iblis bermoral. Salam sehat, salam waras, iblis bermoral. Ya teman-teman, sudah kita simak bersama bagaimana pernyataan pendapat dari para netizen Indonesia terkait dengan peristiwa Vina Cirebon. Banyak sekali kejanggalan, banyak sekali keanehan terkait dengan penetapan tersangka. Ya, Peggy Setiawan. Apakah ini hanyalah sebuah kesamaan nama atau seperti apa? Teman-teman coba searching di Google mantan Bupati Cirebon, ya cari sendiri ya. Itu ada daftar nama anak-anaknya di situ. Dan di posisi terakhir, nama anak dari mantan Bupati Cirebon itu Peggy Setiawan. Jadi bisa kita simpulkan, bisa kita duga bahwa Peggy yang ditangkap beberapa hari yang lalu itu adalah Peggy Setiawan yang palsu. Peggy Setiawan yang hanya kebetulan namanya itu mirip. Silahkan teman-teman berpendapat, silahkan teman-teman berkomentar. Terus kita bersama-sama mengawal kasus Vina Cirebon ini ya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat siang.